Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, bersama saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan pada unit ke-23 ini kita akan meneruskan review yang sudah kita pelajari pada unit ke-19, bicara tentang karakter Ruth. Dan pada unit yang ke-23 ini kita akan bicara mengenai karakter Naaman, yang dimana keduanya ini adalah seorang proselit, yaitu orang asing yang menjadi penyembah Allah Israel. Dan kita akan membuka kelas ini dengan doa berkat, dan kita akan membacanya bersama-sama, leat, pelan-pelan. Ya. Baruch et Adonai hameforach, Baruch Adonai hameforach leolam faet, Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam, Asher bachar banu mikol ham, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Ini adalah pelajaran yang sangat menarik, bicara tentang karakter yang bukan orang Israel dan kemudian menjadi orang Israel. Dan kiranya pelajaran-pelajaran yang sudah kita jalani sampai unit ke-23 ini, ya, nantinya akan menjadikan Anda juga sebagai pengajar-pengajar, ya, karena menurut Aristoteles itu mengatakan the best way to learn is to teach, ya. Teaching is the highest form of understanding. Nah, Anda dapat menjadi seorang pengajar yang hebat karena di dalam setiap Anda menjadi seorang pengajar itu, di situ pula Anda juga tetap belajar, ya. Pada unit 22 kita sudah belajar tentang kosakata dan saya harap ini sudah masuk ke memori Anda. Nah, Aristoteles itu adalah seorang filsuf, seorang pemikir, dan dia sekaligus menjadi guru dari seorang raja besar, yaitu Alexander Agung. Ya. Jadi Anda bisa melihat kenapa Alexander itu menjadi seorang raja yang begitu kuat pada usianya yang sangat belia, ya, karena dia adalah murid dari seorang Aristoteles. Baik, kita akan vocab review, ya. Shata, ya, shata minum. Shemesh, Shemesh itu adalah matahari, ya. Shiv'im 70, ya. Sheva 7, Kataf menulis, Yayin anggur, ya. Sabak, ya, sabak. Nah, sabak itu mempersembahkan sesuatu, ya. Mengorbankan sesuatu, dan bakar. Nah, bakar di sini ini adalah ternak. Nah, jadi kita sudah tahu masing-masing artinya. Kita bisa mencocokkannya dengan gambar-gambar yang sesuai, ya. Nah, pada unit 23 ini kita akan belajar intertextuality study, ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa di perjanjian lama itu sudah dikenal tentang adanya proselyt, yaitu orang-orang asing yang menjadi penyembah Allah Israel, ya. Mereka ada dua proselyt, dua macam proselyt. Misalnya ada Gertoshaf, ya. Itu
contoh yang menjadi Kertosyaf itu adalah Naaman, yang juga melakukan baptisan, tevilah. Nah, baptisan dari mana mula baptisan orang Kristen itu? Mulanya adalah dari seorang yang bernama Naaman yang dicatat pada Perjanjian Lama yang dalam unit ke-23 ini kita pelajari bersama. Nah, murid-murid Yesus disebut Kristen pertama kalinya di Antiokhia, Syria. Ya, kira-kira ada nggak hubungannya antara Syria, Antiokhia dengan seorang yang bernama Naaman? Ya, nah, dan banyak sekali orang-orang Kristen dari Syria, Antiokhia, yang dimana orang-orang Kristen itu murid-murid Yesus disebut Kristen yang pertama kalinya. Nah, kemudian Anda juga pernah mendengar penemuan bersejarah yaitu Aleppo Codex. Nah, di mana itu Aleppo? Nah, Aleppo juga ada di Syria. Dan di Syria ini, di Aleppo ini ditemukan satu kodeks yang sangat penting yang menjadi bukti bahwa Alkitab kita tidak diubah, ya. Kodeks itu bernama Aleppo Codex. Di mana Aleppo? Di Syria. Jadi Syria memegang peranan penting di Alkitab kita, ya, termasuk sosok yang akan kita pelajari hari ini yaitu Naaman. Nah, Paulus, dia juga bertobat di Damsyik, Syria, ya. Petrus ditegur Paulus di Antiokhia, Syria, ya, dan di situ ada, walau ada pertikaian, tetapi pertikaian itu tentu tidak lama. Ya, kita boleh berselisih pendapat, kita boleh saling menyalahkan dalam konteks tertentu, tapi kiranya setiap koreksi yang diberikan itu membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Ya, nah ini adalah catatan-catatan penting yang dimana Syria itu juga memegang peranan penting dalam Alkitab kita. Satu lagi yang perlu kita pahami, ada satu great rule dari Rabbi Shaul, ya, dia adalah Rasul Paulus, ya, dikenal dengan Rasul Paulus, tetapi nama aslinya, nama Ibraninya adalah Shaul, ya, seperti nama Raja Saul, raja pertama Israel. Dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 20, ya, great rule dari Rabbi Shaul. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi di sini Rasul Paulus sebagai gembala jemaat memberikan satu ketetapan. Jikalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah setiap orang tinggal dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil. Ya. Jadi ini penting sekali bahwa Rasul Paulus memberikan satu great rule. Kalau orang itu mulanya tidak disunat, ya nggak usah disunat. Kalau orang itu mulanya sudah disunat, jangan dia atau meniadakan tanda-tanda sunat itu. Jadi udah biasa seperti keadaanmu sebelumnya, nggak usah pakai diubah-ubah. Nah, ini penting sekali dalam konteks pengembalaan Rasul Paulus kala itu, yang dimana banyak sekali orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, yang dimana di situ terjadi perbedaan pendapat antar para rasul, yang dimana orang-orang non-Yahudi harus disunat. Sehingga itu tentu saja akan menimbulkan friksi-friksi apabila dia seorang asalnya itu dari bangsa kafir yang tidak menyembah Allah Israel, dan nanti apabila dia disunat, ya, apalagi dalam
Di kebudayaan orang Romawi atau Yunani itu ada kebiasaan berolahraga, kemudian mereka mandi bersauna, mandi bersama-sama ya antara para laki-laki setelah mereka melakukan gym ya, melakukan olahraga, dan akan ketahuan misalnya kalau dia seorang non Israel kemudian tiba-tiba dia disunat, teman-temannya akan tahu, wow, kamu udah jadi Yahudi ya. Nah, itu akan menimbulkan kesulitan bagi para petobat-petobat baru ini ya. Dia bisa tidak diterima di komunitasnya orang-orang non-Yahudi itu. Dia bisa terancam mata pencariannya dan seterusnya, macam-macam ya. Tentu saja urusannya ada banyak sekali sehingga Rasul Paulus menetapkan satu ketentuan, yang nggak disunat ya udah nggak usah disunat, yang disunat tetap disunat, yang sebagai dipanggil sebagai seorang Yahudi tetap menjadi Yahudi, yang dipanggil menjadi murid Kristus dan sebelumnya bukan orang Yahudi nggak perlu jadi orang Yahudi. Yang penting apa? Mereka menaati hukum-hukum Allah. Nah, apa itu hukum Allah? Hukum Allah yang terutama adalah Shema Israel. Ya, pengakuan akan Allah Israel yang esa. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini adalah kalimat syahadatnya orang Israel, yang dimana untuk menjadi penyembah Allah Israel itu mereka harus mengucapkan kalimat syahadat ini. Ya, kalau teman Muslim ada 2 kalimat syahadat, tetapi kalau dalam orang Israel, juga orang Kristen ya, syahadatnya adalah Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Jadi ada 2 macam proselit, yaitu Rut dan Naaman. Jadi ada 2 tipe penyembah Allah Israel. Yang pertama adalah Rut, orang Moab, ya, orang yang dilarang menjadi jemaat Israel, tetapi dia diperbolehkan masuk menjadi jemaat Israel karena dia menjadi penyembah Allah Israel, bahkan dia berganti nasionalisme, dia menjadi betul-betul orang Israel. Nah, kemudian ada Naaman. Nah, Naaman ini ya menjadi contoh dari Gertoshaf. Ya, kalau Rut tadi Gersedek, nah kalau Naaman ini contoh dari Gertoshaf, ya, yang dimana Naaman adalah penyembah Allah Israel, tetapi dia tidak menjadi orang Israel. Ya, nah tatanan yang pertama yaitu seperti pengakuan iman yang dilakukan oleh Rut yang ditulis dalam Rut 1 ayat 16. Nah, kenapa nama Rut ini menjadi penting? Karena apa yang dilakukan oleh Rut menjadi tatanan baru bagi orang Israel, bahwa setiap orang yang mengakui menyembah Allah Israel dan menjadi menyatakan dirinya menjadi bangsa Israel, dia diterima sebagai orang Israel. Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Nah, ini frasa terakhir, ini adalah pengakuan sebagai proselit. Ya, orang asing yang mengaku menjadi orang Israel. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi Rut di sini ya berubah nasionalisme menjadi seorang Israel, sekaligus dia berubah menjadi penyembah Allah Israel. Allahmu Allahku. Ya. Amek ami, ve Elohayik Elohai. Ya. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Ini adalah pernyataan dari Rut yang menyebabkan satu tatanan baru bagi orang-orang yang menjadi proselit atau orang-orang Yahudi cangkoan, ya, Yahudi yang ditempelkan,
Ya, jadi mulanya dia bukan orang Yahudi, tapi kemudian dia menjadi orang Yahudi atau mungkin dia jadi orang Israel, ya. Yahudi dan Israel selepas dari pembuangan di Babel menjadi sinonim, ya. Yahudi dan Israel, ya. Rut di sini menjadi seorang Israel. Rut di sini menjadi penyembah Allah Israel. Jadi dia adalah Israel yang ditempelkan ke pohon zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel. Nah, Rasul Paulus sangat menghayati apa yang terjadi pada Perjanjian Lama, ya. Sehingga itulah yang diungkapkannya dalam Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar yang dicangkokkan, ya, mungkin lebih tepat ditempelkan, ya, di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, ya. Ulangan 23 ayat 3 itu melarang adanya orang Moab dan Amon untuk masuk menjadi jemaat Israel. Tetapi Rut adalah orang Moab. Bagaimana mungkin dia itu diterima menjadi jemaat di Israel? Kenapa dia diterima? Karena pernyataannya tadi yang dicatat dalam Rut 1 ayat 16. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Nah, jadi ada pernyataan seperti itu. Nah, kemudian ada tanda yang kedua, yaitu tanda sunat, tanda proselit. Ya, orang-orang yang menjadi Yahudi itu harus disunat. Orang-orang yang berubah menjadi penyembah Allah Israel, ya, sebelumnya harus disunat. Jadi pada zaman Abraham, orang-orang yang bekerja pada rumah Abraham, ya, para abdinya, semuanya harus disunat. Dan itu menjadi tanda bahwa orang itu menjadi bagian dari Israel. Ya. Keluaran 12 ayat 43 sampai 49 ini yang dikatakan sebagai Brit Milah. Mereka harus melakukan perjanjian darah, yaitu melakukan perjanjian sunat. Jadi proselit tidak hanya pengakuan iman atau berganti warga negara, tetapi juga dengan tanda bersunat. Tapi pada perjanjian baru seolah-olah ada ketentuan baru, ya, great rule-nya dari Rabbi Shaul, ya. Dan ini seringkali tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Bahkan sampai sekarang ada yang banyak sekali tidak mengerti apa maksud great rule dari Rasul Paulus ini. Apakah Rasul Paulus menciptakan satu aturan baru yang tidak berdasarkan tatanan dari tatanan orang-orang Yahudi? Ya, apakah Rasul Paulus membuat satu rumusan yang baru bikinan dia sendiri atau ciptaan dia sendiri? Ternyata tidak. Ya, kita akan mempelajari dari sosok seorang Naaman, ya. Dan inilah Naaman inilah yang mendasari great rule dari Rabbi Shaul. Ya. Great rule Rabbi Shaul. Kita baca lagi. 1 Korintus 7 ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Nah loh, ya, Paulus selalu dituduh membuat aturan baru. Bahkan teolog Barat itu membedakan ajaran Paulus dengan rasul-rasul lainnya itu dengan sebutan Pauline Christianity. Ya, mereka pikir Pauline Christianity ini sesuatu yang sangat berbeda dengan Yudaisme.
atau merupakan ciptaan dari Rasul Paulus sendiri. Nah, banyak sekali teolog-teolog dari Barat ini salah paham terhadap Rasul Paulus sehingga mereka menciptakan satu istilah yang tidak cocok dikenakan kepada Rasul Paulus, yaitu Pauline Christianity. Nah, seandainya Rasul Paulus hari ini hidup, tentu dia tidak mau dibedakan dengan julukan Pauline Christianity yang seolah-olah dia menciptakan satu tatanan atau perintah yang tidak berdasar dari kitab orang Yahudi. Ya. Perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat yang digembalakannya ini ada dasarnya pada Perjanjian Lama. Dan ini tidak dipahami oleh banyak teolog Barat sehingga muncul istilah Pauline Christianity. Ya, baik, supaya kita tidak sama dengan teolog Barat lainnya yang salah paham terhadap Rasul Paulus, baiklah kita mempelajari satu sosok yang luar biasa ini. Dia adalah Naaman. Ya, Naaman seorang proslit, ya, lehit gayer, ya, menjadi seorang proslit dan dari kisah Naaman ini menjadi mula dari baptisan dalam tradisi Yudaisme. Ya. Naaman itu dia berasal dari Aram, ya, dari Syria. Ya. Nah, Syria ini berdekatan dengan kerajaan Israel Utara yang pada saat itu, ya, bertikai dengan kerajaan di Israel Utara. Jadi Syria di sini, ya, di dekat dari dataran tinggi Golan, ya, yang dimana dataran tinggi Golan ini ya, direbut oleh Israel dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Nah, ini juga mendapat satu andil yang besar dari seorang spy yang sangat legendaris, dia bernama Eli Cohen, ya. Eli Cohen, kisah dari Eli Cohen itu diangkat dalam satu miniseri di Netflix. Anda nanti bisa menonton kisah dramatis yang luar biasa, kisah nyata seorang spy yang sangat luar biasa dan bahkan menjadi legenda dunia, ya, Eli Cohen, ya, yang membantu Israel menguasai direbutnya dataran tinggi Golan yang semula itu milik dari Syria. Ya. 2 Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima raja, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Anda lihat di sini, ya. Siapa yang memberikan kemenangan kepada Aram ini, kerajaan Aram ini, kerajaan Syria ini? Tuhan yang memberikan. Mengapa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang asing? Karena kerajaan Israel Utara banyak memberontak kepada Tuhan dan memalingkan diri mereka dengan menyembah ilah-ilah asing. Sehingga melalui Syria ini, melalui Aram, Tuhan memberikan kemenangan bagi Aram dan memukul orang-orang Israel melalui orang Aram. Ya. 2 Raja 5 ayat 1, kita akan bersama-sama praktis reading. Ve Naaman, ya. Sar Seva, Melek Aram. Ya. Dan Naaman adalah panglima pasukan dari Melek Aram, jadi Raja Aram. Ya. Raja Aram. Haya Ish Gadol Livne Adonaf. Dia menjadi orang yang terhormat di hadapan tuannya. Siapa tuannya? Tuannya adalah Melek Aram. Jadi jelas di sini Naaman adalah seorang Sar Seva,
ya, panglima dari pasukan, ya. Mungkin kalau disamakan dengan Indonesia, dia adalah panglima TNI, panglima angkatan bersenjata, ya. Tapi panglima bersenjata ini dia Metsora, dia sedang sakit kusta. Nah, seperti ini, dia sakit kusta. Ini adalah ilustrasi. Nah, istri dari Naaman ini memiliki seorang budak yang berasal dari Israel. Nah, bagaimana mungkin budak perempuan ini ada di rumahnya Naaman? Bisa saja karena ya Syria itu menang berkali-kali dari pertempuran melawan kerajaan Israel, sehingga mungkin saja ada orang-orang yang di capture, ya, ditawan oleh tentara Syria yang kemudian dipekerjakan di Syria. Dan ini ada anak perempuan yang masih belia, ya, karena disebutkan dengan Nara. Ya, pasti dia usianya di bawah 17 tahun sehingga boleh disebut dengan Naarah. Nah, Naarah ini, seorang gadis ini menjadi pelayan bagi istri Naaman. Nah, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nah, nyonya dalam bahasa Ibrani adalah Geveret, ya. Gevirta, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, di mana itu Samaria? Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Nah, di ibu kota Israel Utara, di Samaria, ada seorang nabi, namanya adalah Nabi Elisa. Nah, kemudian istri Naaman menceritakan kepada suaminya, dan kemudian Naaman menceritakannya kepada tuannya. Siapa tuannya? Tuannya adalah raja itu. Nah, ya, dia menceritakan bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan. Nah, kalau ada anak kecil tinggal di rumah Naaman sebagai pelayan, tentu dia adalah seorang orphan, atau mungkin orang tuanya juga ditawan di situ, tetapi mereka tidak hidup bersama, sehingga yang anak kecil ini harus bekerja sebagai budak di rumah Naaman. Tetapi mungkin ada hubungan yang baik antara istri Naaman dengan budak kecil itu, sehingga budak kecil itu menaruh belas kasihan terhadap penyakit tuannya. Nah, kira-kira seperti ini Naaman, ya. Dan Naaman adalah seorang panglima angkatan bersenjata, dan dia disayangi oleh tuannya, Raja Aram. Dan kemudian sang panglima ini menghadap rajanya untuk mendapatkan satu blessing atau satu izin. Dia akan pergi ke Samaria untuk mendapatkan kesembuhan dan bertemu dengan nabi yang dapat menyembuhkan di situ. Nah, Raja Aram ini, ya, atau Raja Damsyik, ya, perkiraannya namanya adalah Ben-Hadad, ya, Ben-Hadad. Nah, maka jawab Raja Aram, Ben-Hadad, Raja Damsyik, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ya, Raja Israel kala itu dia adalah Ahab atau Akhaf, ya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak. Ya, 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ya, jadi Raja Aram ini memberikan sangu, ya, jadi memberikan satu upeti untuk harga kesembuhan dari Naaman yang sedang sakit ini. Fayomer melek ala Aram, dan berkatalah Raja Aram, lek bo, ya, pergilah untuk tiba, ya, ve'eshlecha, dan aku akan mengirimkan, ya, dan biarlah aku akan memberikan, ya, sefer, ya, surat
El Melek Israel, kepada raja dari Israel, ya. Vayelek, ya. Dan kemudian pergilah dia. Vayikah, dan dia mengambil, ya, beyado, pada tangannya. Esher kirhe keshef. Nah, 10 talenta perak. Vesheshet alafim, ya, dan 6.000 sahaf emas, ya, 6.000 kepingan perak, ya. Ve'eser kalifot begadim, dan 10 pakaian-pakaian. Nah, tentu saja pakaian-pakaian kerajaan. Nah, pergilah Naaman ke kerajaan Israel, ya. Perjalanannya dari Syria ke Israel, ya. Nah, apa yang dibawa oleh Naaman? Ada 10 talenta perak, dan itu perkiraannya adalah 340 kilo perak, ya. Nah, kemudian ada 6.000 shikal emas. Nah, 6.000 shikal emas itu sekitar 68 kilo. Nah, kalau hitungan hari ini, ya, 1 gram emas itu sudah mencapai 1 juta lebih, ya, sehingga kita mudahkan saja harganya 1 juta. Ya. Berarti 68 kilo, 68.000 gram, ya, emas, ya, yang dimana 1 gram itu 1 juta lebih. Jadi perkiraannya uang hari ini tuh 68 miliar emasnya saja, belum tadi yang peraknya kan. Nah, kemudian ada 10 pakaian kerajaan, ya. Jadi Anda bisa bayangkan yang dibawa oleh Naaman ini, ya, 60 miliar emas, ya. Kalau peraknya kita bisa tambahkan, kira-kira mungkin yang dibawa oleh Naaman itu bernilai sekitar 100 miliar untuk harga kesembuhannya, suatu harga yang sangat mahal sekali, dan itu hendak dipersembahkan kepada kerajaan Israel untuk harga kesembuhannya. Tetapi, ya, ini membuat satu kesalahpahaman, ya, di mana Raja Israel ini salah paham, dikiranya persembahan-persembahan itu ngajakin perang. Jadi ada kesalahpahaman. Nah, terhadap orang-orang yang sakit kusta, ya, itu ada hukumnya di Alkitab, di hukum Torah, bahwa tidak boleh mencukur tempat yang ada kudisnya penyakit kusta itu. Ada prosedur pentahiran orang kusta, baik orang maupun rumah, yang dilakukan dengan kayu arashi, kain kimirsi, hisop, 2 ekor burung, dan air yang mengalir. Jadi ada ketentuan khusus yang, sebab orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang dianggap najis, ya. Orang kusta harus mencukur seluruh rambutnya. Berhati-hati terhadap penyakit kusta, karena kusta adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Nah, datanglah Naaman ini di kerajaan Israel, dan itu membuat satu kesalahpahaman, yang dimana Raja Ahab mengira kedatangan Naaman ke tempatnya itu untuk mengajak perang. Karena untuk mengobati penyakit kusta pada zaman itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, dia mengira kalau sesuatu yang mustahil ini, ya, dijadikan satu isu, berarti Raja Aram ini ngajakin perang, ya. Tetapi keadaan itu, ya, peristiwa itu didengar oleh Nabi Elisa, sehingga Nabi Elisa ini menyuruh bujangnya, yaitu Gehazi, yang kemudian mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali. Ya, jadi di sini Anda lihat, karena orang yang berpenyakit kusta ini, dia itu adalah seorang yang najis, maka Nabi Elisa tidak menemui Naaman yang berpenyakit kusta ini. Karena orang yang sakit kusta dia adalah najis, sehingga Nabi ini tidak boleh menemuinya. Maka dia hanya menyuruh pembantunya itu untuk melakukan suatu ritual, yang dimana dengan ritual itu nanti penyakit kustanya akan sembuh. Ya, 7 kali membenamkan diri pada sungai Yordan. Nah, membenamkan diri ini yang kemudian menjadi tatanan pembaptisan dalam kepercayaan Kristen pada Perjanjian Baru, juga tatanan pembaptisan bagi Yahudi Rabinik. Jadi ada pembenaman sebab 7 kali pembenaman. Ya, Fayishlak elaf, ya, Fayishlak elaf, dan dia menyuruh kepadanya. Siapa yang menyuruh? Elisha, ya. Mal'ah, seorang utusan. Nah, kata mal'ah ini juga bisa berarti malaikat, tetapi dalam konteks ini mal'ah ini adalah utusan. Utusannya siapa? Utusannya Elisha, ya. Lemor berkata demikian. Halok ferakatsa, pergilah untuk mandi. Shevabamim, 7 kali Bayarden, di sungai Yordan. Ya, Feyashov, dan dia akan kembali besarha, pada dagingnya. Ya, Leha utehar, kepadamu dan engkau akan menjadi tahir. Nah, ya, Anda lihat di sini permintaannya mudah saja, hanya disuruh mandi 7 kali, ya, mudah saja. Tetapi kita melihat reaksi Naaman. Ternyata Naaman menjadi marah. Kenapa dia menjadi marah? Disuruh mandi saja kok nggak mau sih, ya. Kalau misalnya disuruh berbuat yang lain yang lebih susah, mungkin dia akan mau. Tetapi kenapa hanya untuk disuruh mandi 7 kali, Naaman tidak mau. Nah, ini sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengerti wawasan dari orang-orang Semit. Bahwa wawasan dari orang-orang Semit pada zaman kuno, ya, mereka memiliki cara pandang ibadah yang berbeda dengan kita hari ini. Ya, jadi pandangan mereka bahwa ada Allah, ada umat, kemudian ada tanah. Dan ketika umat dari tanah itu dia menyembah dewa-dewa, nah, maka dewa-dewa itu akan memberikan belas kasihannya, ya, melalui kesuburan tanah. Nah, Naaman ini adalah seorang dari Syria, sehingga dia menganggap mandi 7 kali di sungai Yordan itu bukan sekedar untuk mandi, tetapi apa? Merupakan satu ritual, ya. Aku kan bukan orang Israel, aku orang Aram, aku punya dewa sendiri. Maka kalau aku melakukan ritual, aku tidak melakukannya di Israel. Kalau aku mandi 7 kali, ya, kalau mandi sekali itu biasa. Tapi kalau disuruh mandi 7 kali, itu bukan mandi biasa, itu pasti mandi ritual. Nah, ritual inilah yang ditolak oleh Naaman dengan ketersinggungan. Karena dia merasa, kamu jadiin aku mu'alaf ya, untuk menyembah Allahmu, Allah Israel. Nah, makanya dia menolak. Tetapi, ya, kemudian hamba dari Naaman ini memberikan pengertian, Tuan, ya, disuruh mandi saja kok susah, ya.
Kalau seandainya Nabi itu nyuruh Tuhan untuk melakukan yang lebih berat atau yang lebih mahal, ya, Tuhan tentunya mau. Tetapi ini hanya disuruh mandi, kenapa Tuhan tidak mau? Ya, jadi pemikiran dari Naaman yang berpikir tentang penyembahan lokal, dewa-dewa lokal mereka, orang-orang Semit, ya, kemudian dia menafikan itu, ya, dia mengabaikan itu. Dia menuruti nasihat dari hambanya ini. Ya, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dan kemudian Naaman itu menuruti untuk mandi sebanyak 7 kali. Kenapa angka 7? Nah, angka 7 dalam Alkitab itu memiliki makna angka pertobatan. Jadi angka pertobatan atau angka pengampunan. Jadi mandi 7 kali, ya, ini dalam mindsetnya orang Yahudi atau orang Israel itu merupakan pertobatan. Ya, kita baca ayatnya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, setelah Naaman ini menuruti mandi 7 kali, dia menjadi tahir. Ya, kita praktis reading. Fayeret, Fayidbol, Bayarden, Sheva Pamim, 7 kali. Ya, Kidfar, Ish Elohim, seperti yang diucapkan oleh Ish Elohim, abdi Allah itu. Ya, Fayashaf, dan dia kembali. Besaro, pada dagingnya, ya, pada tubuhnya yang semula. Ya, Kiveshar Naar, seperti daging atau seperti kulit dari Naar, seorang laki-laki yang masih kecil. Jadi kulitnya seperti kulit anak-anak yang masih halus, mulus, ya. Naarnya naar katon lagi. Ya, jadi seperti kulit anak balita yang masih sangat lembut sekali. Ya. Fayidhar, dan dia menjadi tahir. Nah, setelah Naaman ini tahir dari penyakit kustanya, dia tidak menjadi haram lagi. Sebelumnya dia kotor. Maka Elisha tidak bersedia menemui Naaman yang penyakitan itu karena memang menurut hukum Taurat orang yang berpenyakit kusta, dia itu sekaligus menjadi najis. Nah, kata fayidbol, ya, dan dia membenamkan dirinya. Nah, kata tafal, ya, tet bet lamet. Soresnya tet bet lamet. Itu diterjemahkan dalam Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Tanakh Ibrani yang sudah eksis 3 abad sebelum era Yesus Kristus. Nah, kata fayidbol ini diterjemahkan dengan ebaptisatu. Jadi di sini ada kata baptis, ya. Jadi pembaptisan itu ada di Perjanjian Lama. Kapan? Ya, ketika Naaman membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Nah, tatanan itu kemudian menjadi tatanan yang baku pada Yahudi Rabinik yang disebut dengan tefilah. Apa itu tefilah? Tefilah adalah pembaptisan, pembenaman. Nah, bahkan ada sidur khusus untuk pembenaman, ya. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam aser kitshanu bemitzvotav, ya. Vesivanu al ha-tefilah, ya. Ini adalah sidur tefilah bamikveh, doa bacaan ritual pembaptisan di kolam secara pembenaman. Nah,
Pembaptisan ini pula kemudian diserap dalam kekristenan dengan sebutan baptis, ya, tefillah, tafal, pembenaman. Nah, kata tafal ini, ya, kita sudah belajar mengenai binyan katal. Kalau kita konjugasikan, ya, ani tafalti, ata tafalta, atafal, hutafal, hitafla, ya, anahnu tafalnu, atem tefaltem, aten tefalten, hem fehen taflu, ya. Jadi ketentuan ini asalnya dari Naaman. Itulah sebabnya Naaman menjadi tokoh yang penting dalam perjanjian lama. Dia seorang gertoshaf. Tetapi apa yang terjadi pada dirinya membentuk satu ritual yang baku bagi Yudaisme Rabbini, ya. Dan dalam tatanan orang Yahudi itu ada yang namanya netilat yadaim, ritual mencuci tangan. Dan ritual mencuci tangan ini yang dikenal oleh saudara muslim kita itu dengan istilah wudu, ya. Dalam kepercayaan Yahudi namanya netilat yadaim. Ya, netilat yadaim itu sudah ada sejak sebelum Masehi. Sedangkan kepercayaan muslim baru muncul 7 abad, ya, atau abad ke-7 Masehi. Jadi tentu saja wudu ini asalnya dari Alkitab kita. Nah, kita sudah melihat di mana Naaman mandi 7 kali, dan permandian dari Naaman ini, ya, menjadi satu tatanan baru, dan permandian dari Naaman ini, ya, yang kemudian dilestarikan juga oleh Yohanes Pembaptis di tempat yang sama, yaitu di Sungai Yordan. Nah, jadi inilah mulanya, yang dimana Naaman sebagai gertoshaf, dan kemudian dia menjadi penyembah Allah Israel. Jadi kata tafal itu adalah baptis dalam bahasa Yunani, ya. Jadi cara pembaptisan orang Yahudi agak berbeda dengan cara pembaptisannya orang Kristen, ya. Kalau orang Yahudi itu mereka immerse himself. Jadi mereka membenamkan dirinya sendiri seperti itu, ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi permandian ini sama-sama menjadi tatanan bagi Yahudi maupun kekristenan, ya. Nah, dalam Matius 3 ayat 6, ya, itu sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi maupun murid-murid Kristus, ya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ya. Fayit taflu al yado bayarden fayit fadu et hakhotam. Jadi pembenaman ini menggunakan kata tafal juga, ada baca di sini, ada soresnya tet bet lamet, ya. Dasarnya di mana? Dasarnya pada kisah Naaman. Dan memang, ya, baptisan Yohanes itu dikenal dengan baptisan pertobatan, dan ini juga ditulis dalam literatur Yahudi dalam Mishneh Torah di Pentateuch 2, yang di sini melihat bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Tapi bagaimana, ya, dengan pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak pernah berdosa. Tapi kenapa Yesus harus dibaptis? Ya, karena Yesus dibaptis, ya, seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pembaptisan Yesus bukan pembaptisan pertobatan,
Ya, karena Yesus tidak berdosa, Yesus suci. Nah, tapi kenapa dia harus dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis? Karena memang itu adalah kehendak Allah. Jadi baptisan sejatinya memang adalah pembenaman di sungai yang mengalir, ya, air yang hidup, ya, tevilah bahasa Ibrania. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan amanat agungnya dalam Matius 28 ayat 19 yang juga menjadi dasar dari doktrin yang penting pada kekristenan, yaitu doktrin Trinitas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah, ya, baptisontes. Nah, bahasa Ibrania tefaltem, ya, tefilah itu tadi. Nah, baptis di sini digunakan, ya, dan Tuhan sendiri yang menyuruh para murid, ya. Ini adalah amanat agung, perintah yang agung, yang dimana para murid harus melakukan itu. Pembenaman yang mulanya berasal dari Naaman. Ya, kita baca ayatnya untuk praktis reading. Ya. Ve'atem lehu alkol hagoyim. Ya. Dan engkau dan kalian, leku, kalian pergilah. Elkol hagoyim, pada seluruh bangsa-bangsa, ya. Fa'asu, dan kalian buatlah talmidim, ya, untuk menjadikan murid-murid utefaltem, dan kalian baptiskanlah, ya, otam pada mereka, ya, leshem, dengan nama, ya, ha'af Verben, Veruah Hakodesh. Ya. Nama siapa? Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi kita hari ini belajar dari mana sejarah pembaptisan itu. Dari seorang yang bernama Naaman yang kemudian menjadi tatanan dari tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi yang kemudian diserap oleh Tuhan Yesus untuk menjadi perintahnya untuk memuridkan bangsa-bangsa di dunia ini dan dibaptiskan menjadi murid-murid Kristus. Nah, kita balik ke kisah mengenai Naaman, yang dimana Naaman setelah kesembuhannya, Naaman kembali kepada abdi Allah itu, yaitu Elisha. Ya, dia masuk ke rumahnya dan dia bertemu dengan Nabi Elisha. Nah, pada pertemuan ini, ya, Nabi Elisha bersedia menemuinya sebab Naaman sudah menjadi sembuh. Dan yang menarik dalam momen ini adalah pengakuan iman dari Naaman. Ya, itulah sebabnya Naaman dihitung sebagai seorang proselyt, sebagai seorang gertoshaf. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisha dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ya. Anda baca yang warna merah ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Ini adalah pernyataan iman. Dan ini yang menjadikan Naaman sebagai seorang proselyt, penyembah Allah Israel. Ya. Unit ini adalah unit review yang dimana kita akan banyak sekali praktis reading. Dan kita akan membacanya, ya. Bersama-sama ikuti saya membaca dengan leat, pelan-pelan. Fayashaf el ish Elohim. Hu fekol mechanehu. Fayavo. Fayaamot levanaf. Fayomer hinehna. Ya, sampai di sini dulu. Ya.
Fayashaf, dan dia kembali. Siapa yang kembali? Naaman. El-ish Elohim, kepada abdi Allah itu. Hi vekol mechanehu, dia dengan seluruh pasukannya. Nah, mechanehu itu dari kata machaneh. Machaneh itu arti harfiahnya itu tenda atau kemah. Nah, kemah dalam artian kemah militer. Jadi Naaman tidak sendirian. Dia membawa pasukan militernya. Nah, ini yang tadi membuat Raja Ahab itu menjadi salah paham. Dikiranya Naaman yang sakit kusta ini rajanya sedang ngajakin perang. Karena penyakit kusta nggak ada obatnya. Ini cari-cari gara-gara nih, gitu. Mau ngajakin perang lagi. Nah, itu yang menjadi salah paham, ya. Kemudian di sini Fayavo Fayamut, dan dia tiba dan dia berhenti. Levanaf, di hadapannya. Ya, di hadapan siapa? Di hadapan Ish Elohim, abdi Allah itu, yaitu Elisha. Ya. Fayomer hinehna, dan dia berkata, hinehna, tolong lihat aku. Lihat, aku sedang berbicara. Demikianlah aku, atau begitu ya. Jadi terjemahannya bisa bermacam-macam. Tapi yang pasti itu adalah pernyataan, suatu statement yang dimana itu diucapkan oleh seorang Naaman, ya, seorang non Yahudi di hadapan orang Israel. Ya. Yadaeti ki en Elohim bekol haaretz ki im be Israel. Yadaeti, sekarang aku tahu ki en Elohim bekol haaretz, bahwa tidak ada Elohim di seluruh bumi ini ki im be Israel, kecuali di Israel. Feata, dan kini, ya, dan kini kahna, ambillah, tolong ambillah, ya. Berakah, berkat untukmu, ya. Me'et adefka, dari hambamu ini. Jadi harta benda yang dibawa oleh Naaman, ya, 340 perkiraan kilogram perak, kemudian 68 kilogram emas, 10 pakaian-pakaian kerajaan, ya, 68 kilogram emas. Kalau nilai hari ini 1 juta lebih 1 gramnya, berarti bernilai 68 miliar lebih. Belum peraknya, ya, belum pakaian-pakaiannya. Mungkin saja yang dibawa oleh Naaman ini bernilai 100 miliar rupiah uang hari ini, ukuran rupiah Indonesia. Ya. Jadi itulah harga kesembuhan yang ditawarkan Naaman kepada abdi Tuhan. Tapi apakah abdi Tuhan ini menerimanya? Ya. Sang abdi Tuhan Elisha tidak menerimanya karena memang dia tidak jualan kesembuhan. Ya. Harga jiwa bagi seorang Naaman lebih dari 100 miliar rupiah. Ya. 2 Raja 5 ayat 16. Elisha menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya. Jadi kesembuhan dari Tuhan bukan kesembuhan yang dijual. Ya, betapa banyak gereja-gereja hari ini mengkomersialkan pelayanan-pelayanan mereka. Dan teladan baik dari hambanya, yaitu Nabi Elisha, ini kita dapat memandangnya sebagai suatu pelajaran yang baik, ya. Dan kemudian Naaman berkata, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, ya, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Elohim yang lain, ilah-ilah yang lain, kecuali kepada Tuhan Adonai.
ya. Naaman memohon untuk diperbolehkan membawa sepasang bagal. Apa itu bagal? Bagal itu adalah binatang hasil persilangan antara kuda dan keledai. Ya, jadi bagal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Ya, kuda dan keledai mungkin masih satu spesies sehingga mereka dapat disilangkan. Dan hasilnya adalah bagal ini. Dan ukuran bagal ini digunakan oleh Naaman untuk membawa tanah Israel. Ya. Vayomer Naaman, velo yutan na. Ya. Dan kemudian Naaman berkata, ya, valo yutan na. Jika tidak demikian, ya, yutana, diberikanlah kepadaku, ya, tolong, ya, le'afdecha, kepada hambamu ini, masa, ya, semet peradim, ya, pemberian semet peradim dari sepasang bagal adamah tanah, ya, sepasang yang diangkut, sepasang bagal. Ki, ya, sebab, ya, velo, ya aseh ot, sebab tidak akan, ya, memberikan, dia akan membuat, ya, ot lagi, ya, afdeha hambamu ini, olah, ya, fesebak, korban bakaran, olah ke atas, fesebak itu adalah korban sembelihan, le Elohim akharim, kepada ilah-ilah yang lain, kiim ladonai, kecuali kepada Adonai, kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Ya, jadi inilah yang dimohon oleh Naaman karena pikirannya masih pikiran lokal. Dia berpikir ada dewa yang lokal, dewanya orang Aram sendiri, dewanya orang Amon sendiri, ya, dewanya orang Moab sendiri, dewanya orang Filistin sendiri, dewanya orang Israel sendiri. Nah, ini adalah pemikiran dari seorang yang baru bertobat yang masih menggunakan pemikiran lamanya. Tetapi, ya, Nabi Elisha tidak mempersoalkan itu, ya, karena memang keimanan itu bertumbuh. Jadi ini juga berlaku bagi kita orang Kristen. Jadi apabila ada petobat-petobat baru, biarkanlah dia bertumbuh, ya, karena bagaimanapun dia masih membawa pikiran lamanya, membawa kebiasaan lamanya, yang itu perlu dibina terus-menerus sehingga imannya bertumbuh, ya. Jadi dia berpikir kalau dengan membawa tanah Israel itu akan juga membawa berkat Allah Israel ketika dia sedang berada di tanah Aram. Nah, dan yang kedua, ini menarik sekali, ya, menarik sekali, bahwa orang Aram itu memiliki dewanya sendiri. Dewanya adalah Hadad Rimon. Dewanya adalah Hadad Rimon. Dan terhadap hal ini Naaman minta dispensasi, ya. 2 Raja 5 ayat 18 sampai 19. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ya. Jadi di sini Naaman memohon pengampunan karena sebagai seorang panglima pasukan dari kerajaan Aram, dia juga berfungsi sebagai pengapit raja. Nah, apa itu pengapit raja? Itu
barangkali seperti pas pampres hari ini. Ya, kalau pas pampres itu hari ini itu selalu mengikuti kemanapun Jokowi pergi. Ya, Jokowi ke pasar, pas pampres ikut ke pasar. Ya. Jokowi ke Istiqlal, pas pampres ikut ke Istiqlal dan ikut sholat di sana. Inilah yang terjadi pada Naaman, yang dimana dia harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh tuannya. Ya. Kalau tuannya masuk ke kuil Rimon dan melakukan sujud kepada dewa Rimon, Naaman di sini memohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni aku. Ya. Nah, atas permintaan ini, apa kira-kira yang dijawab oleh Nabi Elisha? Ya. Ini adalah momen penting, yaitu momen yang dimana seorang petobat baru dia dimuridkan dan dia diberi susu, makanan yang ringan, bukan makanan yang keras. Naaman memohon untuk menjadi seorang silent faith. Ya. Dia dalam keadaan pertobatan barunya, ya, dia diperbolehkan oleh Nabi Elisha untuk tetap mengikuti tuannya untuk masuk ke kuil itu. Kiranya Tuhan mengampuni aku. Nah, seperti yang terjadi pada kekristenan saat ini juga, ada banyak orang berpindah agama, kemudian dibawa kemana-mana, ya, disiarkan melalui YouTube, kemudian diajak untuk digiring untuk mengkritisi agama lamanya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik dan menyakiti banyak orang, dan juga tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada si petobat baru itu. Bagaimanapun seorang petobat baru, dia adalah seorang bayi yang masih harus disusui. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Elisha. Ya. Apakah dia memberikan suatu beban yang tidak dapat dipikul oleh Naaman ini? Ya. Naaman petobat baru dibiarkan untuk menjadi seorang silent faith. Ya. Dan Naaman dipersilahkan kembali ke negaranya dengan le shalom oleh Nabi Elisha. Ya. 2 Raja 5 ayat 19. Maka berkatalah Elisha kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya. Ya. Jadi Elisha memberikan satu berkatnya kepada Naaman, le shalom, pergilah dengan damai. Naaman memohon untuk menjadi seorang silent faith dan dia diperbolehkan apapun tuannya lakukan, dia lakukan. Ini adalah tahap awal dari seorang petobat baru. Nah, silent faith, apakah ini akan berkontradiksi dengan sabda Tuhan Yesus Matius 10 ayat 32 sampai 33? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Apakah ini akan berkontradiksi? Ya, tentu hal ini tidak berkontradiksi karena apa yang diterapkan kepada Naaman adalah suatu ketetapan yang diberikan kepada seorang petobat baru. Dan nanti Anda akan melihat hasil dari iman Naaman ini yang dimana nanti pada masa-masa kemudian itu menjadi tempat yang penting di mana ada banyak penyembah Allah Israel di sana. Yang bahkan kekristenan, ya, orang-orang murid-murid Yesus itu disebut sebagai Kristen yang pertama kalinya itu di Antioquia, di Syria, di Aram, ya. Bahkan ditemukan pusaka Aleppo Codex yang sangat penting di Aram. Tentunya ini tidak akan lepas daripada
iman dari seorang Naaman yang mulanya dari seorang silent faith yang kemudian pertumbuhan imannya itu memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang sudah kita pelajari, perbedaan antara Rut dan Naaman. Keduanya adalah seorang proselyt. Rut adalah seorang Gersedek, proselyt, ya, proselyt yang sesungguhnya, yang dimana dia menjadi penyembah Allah Israel sekaligus dia menjadi seorang Israel, berganti nasionalisme menjadi seorang Israel. Tetapi Naaman, dia adalah penyembah Allah Israel, tetapi dia tetap menjadi seorang Syria. Ya, Naaman sebagai proselyt ini, ya, menjadi satu tatanan yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk memberikan great rule-nya. Ya, kalau engkau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, enggak usah sunat. Kalau engkau dipanggil dalam keadaan sunat, ya sunat. Ya. Ketika Nabi Elisa melepas Naaman, le shalom. Apakah terjadi penyunatan di situ? Tidak, ya. Naaman pulang dalam keadaannya sebagai goyim, tetap kembali sebagai seorang Aram. Dia tidak disunat, dia tidak mengalami brit milah di situ. Jadi Naaman di sini menjadi dasar dari Rasul Paulus untuk memberikan great rule-nya. Ya, tetaplah menjadi dirimu, yang Yahudi Yahudi, yang non Yahudi ya non Yahudi. Tidak usah non Yahudi dijadikan Yahudi dengan melakukan sunat. Jadi kata-kata dari Rasul Paulus tidak usah sunat ada dasarnya dalam Perjanjian Lama. Ketetapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaatnya, ya, bukan bikin-bikinan sendiri, pinter-pinternya Rabi Shaul sendiri, sehingga sampai teolog-teolog barat itu menyebutnya sebagai Pauline Christianity. Yang dimana Paulus membuat tatanan ciptaannya sendiri. Bukan, ya. Rasul Paulus tetap seorang Yahudi sejati. Kalau dia memberikan satu kelonggaran bagi non-Yahudi, itu ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari seorang yang bernama Naaman. Nah, itulah review yang sudah kita pelajari dalam unit 23 ini, ya. Jangan lupa tetap mempelajari vocabulary dan kosakata, dan kita akan mereviewnya kembali pada unit yang ke-24. Selamat belajar. Shalom.